Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhinar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi instruksi Arduino untuk ESP32. Jadi ESP32 punya fitur instruksi. Apa itu instruksi? Instruksi itu adalah sebuah kondisi di mana ketika program Arduino sedang menjalankan programnya, ada sesuatu yang harus dijalankan. Nah, si instruksi ini yang dimaksud. Jadi ketika program continue menjalankan sebuah program, instruksi bisa masuk kapan saja untuk minta diperhatikan dan minta dijalankan. Ada beberapa istilah mengenai instruksi ini di Arduino. Sintaksnya adalah seperti ini di layar kiri Anda: attach interrupt, kemudian pin interrupt-nya berapa, kemudian callback function, apakah fungsi callback-nya mau diaktifkan, kemudian tipe interrupt-nya. Tipe interrupt-nya ini ada rising, falling, kemudian ada change. Nanti kita akan coba mempraktekkan untuk rising, falling, sama callback function. Dan dua latihan yang akan kita praktekkan secara software dan hardware untuk memahami interrupt ESP32. Ini langkah dasar saja, untuk pengembangannya bisa dimanfaatkan dalam beberapa program aplikatif lainnya. Selain interrupt, ada juga sintak untuk menonaktifkan interrupt. Namanya adalah detach interrupt. Detach interrupt nanti kita coba juga dalam sebuah program dan kita simulasikan dalam software dan hardware. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk latihan pertama tentang interrupt ini. Bahasanya seperti ini, ada win8_t. Ini sintaknya seperti ini, kemudian di depannya baru pin yang akan difungsikan sebagai interrupt. Jadi pin interrupt-nya dimasukkan ke pin 2 dari ESP32. Kemudian program utamanya serial begin 9600, baud rate-nya ini untuk mengaktifkan serial monitor, nanti membantu kita memahami apakah terjadi interrupt atau tidak. Kemudian attach interrupt, interrupt-nya diaktifkan. Untuk digital pin to interrupt-nya adalah pin 2, GPIO pin. Kemudian interrupt callback, ini fungsinya. Jadi interrupt-nya bisa di callback, dipanggil. Tipe interrupt-nya adalah rising. Rising itu perubahan interrupt aktif jika ada perubahan dari rendah ke tinggi, dari 0 ke 1. Singkatnya seperti itu. Makanya dalam rangkaian hardware saya buat untuk interrupt-nya itu pin 2 itu dibuat pull down. Jadi dalam kondisi normal dia menerima 0, tapi ketika tombol interrupt dipijit dia berubah menjadi 1. Kemudian void loop-nya tidak ada sama sekali, tidak ada program di situ. Jadi kalau di serial monitor tidak ada sama sekali pertanda program berjalan. Kemudian jika interrupt-nya diaktifkan, di tombol interrupt-nya dipencet, maka akan keluar komentar seperti ini di serial monitor. Stem millisecond, serial print ln millisecond, millis. Jadi millis ini adalah salah satu fiturnya Arduino. Jadi dia menjalankan waktu secara individu, tidak tergantung dengan berjalannya program. Ini sangat bermanfaat untuk aplikasi-aplikasi yang nantinya kita membutuhkan fungsi millis ini. Langsung saja kita praktekkan bagaimana program ini berjalan dan kita buktikan bahwa interrupt itu bisa berfungsi dalam sebuah rangkaian kontrol Arduino, dalam hal ini adalah ESP32.
Oke, ini hardware-nya sudah saya rangkai untuk program ini. Pin interrupt-nya adalah di pin 2, kemudian tipe interrupt-nya adalah rising, sehingga kondisi normal tanpa interrupt pin 2 harus bernilai 0. Jadi rising itu interrupt yang dipicu ketika pin 2 ini berubah dari 0 menjadi 1. Kita lihat untuk pin 2. Pin 2 itu yang ini ya. Kabel pin 2 ini saya hubung ke ground. Saya hubung ke ground lewat resistor. Kemudian tanpa ada aksi interrupt di tombol ini, maka dia menerima nilai 0. Tetapi tombol ini dimasukkan ke 1. Jadi interruptnya itu merubah 0 menjadi 1, tipe rising. Apakah tipe rising ini berjalan? Kita coba praktekkan. Ini sudah saya upload ke dalam board DSP ini, kita tinggal praktekkan. Kita upload dulu, kita ulang saja, nggak apa-apa. Kita upload. Proses compiling. Oke. Proses upload 100%. Sudah 100%. Kita akan praktekkan. Kita buka serial monitornya untuk mengetahui terjadi interrupt atau tidak. Sini saja. Oke. Saya pencet, tanpa dipencet ada interupsi. Kita lihat dari serial monitor juga tidak ada pertanda apa-apa. Tetapi ketika tombol interupsi saya pencet, nah ini saya pencet interrupt rising, nah stem milisnya keluar. Jadi saat Arduino ESP32 ini dinyalakan, dia sudah menghitung waktu sekitar 30 second ya. 30.709 milisecond atau 30 second sejak dihidupkan. Oke, kita pencet lagi interrupt-nya. Ini karena ini pin 2, di Arduino sudah ada lampu indikator khusus untuk pin 2 yang berwarna ketika nyala biru warnanya. Saya pencet. Nah, ini interrupt terpicu. Nah, jadi memanggil callback interrupt. Nah, terpicu dan menampilkan waktu milis. Oke, dan di sini juga stem milisnya langsung keluar nilainya. Oke, itu untuk interrupt yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke latihan interrupt kedua. Baik, kita lanjutkan ke latihan kedua. Masih masalah tentang interrupt Arduino ESP32. Kita akan coba mempraktekkan kalau tadi adalah tipe interrupt-nya adalah rising. Sekarang tipe interrupt-nya adalah falling. Falling itu kebalikannya, yaitu interrupt akan terpicu ketika si pin interrupt itu berubah kondisi dari 1 menjadi 0. Nanti saya akan rangkaikan kebalikan dari rangkaian tadi. Kalau tadi pin 2, sekarang menggunakan pin 18. Sintaknya seperti ini, sintak awalnya. Bisa dipelajari lebih detail lagi, silakan. Langsung saja ke program selanjutnya. Nah, di sini setiap button number key press, setiap tombol interrupt ditekan, fungsinya adalah increase. Maka akan ada perhitungan berapa kali tombol itu ditekan dari mulai awal. Fungsinya increase akan nambah terus ketika ditekan dan akan ditampilkan di serial monitor. Di baud rate-nya 115200. Kemudian
pin interruptnya seperti tadi dikatakan ada di pin 18. Attach interruptnya tipe calling, dan ini ISR itu callback function ya, callback function. Jadi interruptnya aktif, tipenya calling, kemudian tombol interruptnya adalah tombol 18. Kemudian di program loopingnya, jika tombol ditekan, maka di serial monitor harus menampilkan berapa kali tekanan tombol. Nanti ketika tombol interrupt ditekan, maka di serial monitor harus ada tertulis tombol ditekan sekian gitu. Tetapi jika tidak menekan tombol milis sampai last milis lebih dari 1 second, jadi mulai dari dinyalakannya Arduino ESP ini sampai last milis, dikurangi last milis lebih dari 1 second atau 60 detik, maka detach interrupt, maka interrupt sudah tidak berfungsi lagi. Jadi kalau waktu dari mulai start sampai real time-nya lebih dari 60 detik, itu 1 menit, lebih dari 1 menit, maka interruptnya sudah tidak berfungsi. Kita akan nanti coba lakukan semua percobaan untuk interrupt dihitung sekian kali, kemudian untuk dibiarkan tanpa interrupt lebih dari 1 menit, apakah detach-nya kerja atau tidak. Oke. Langsung saja kita upload ke hardware. Hardware-nya sudah saya rakit. Oke, mudah-mudahan tidak error. Oke, sukses. Oke, menghitung, progres, dan selesai. Nah, ini milis mulai menghitung. Dari mulai ESP32 ini selesai di-upload sampai 1 menit ke depan, maka detach interrupt akan aktif. Detach ini akan aktif ketika tidak menekan tombol. Kita hitung saja waktunya sekarang 20.21, jadi sekitar 20.22. Kita akan buktikan, dan sekarang oke, untuk simulasi hardware sudah saya rakit. Tadi di sesi sebelumnya sebenarnya ini udah detach-nya sudah aktif karena mempersiapkan video ini sudah melebihi 60 second, 1 menit. Jadi tadi ketika dipraktekkan sudah detach aktif. Tapi ini saya ulang kembali, saya upload lagi, dan saya akan coba menekan tombol interrupt ini. Interrupt ini adalah full up ya, karena falling berarti interrupt harus dipicu dari kondisi 1 menjadi 0 falling. Kita lihat di serial. Nah, ini sudah ditekan 1 kali, langsung interrupt detach karena sudah 1 second. Kalau sudah interrupt detach, nah, sudah tidak bisa, interruptnya sudah tidak berfungsi lagi. Saya akan ulang untuk memuaskan kepenasaran. Saya upload ulang. Oke, saya upload ulang. Clear output. Nah, saya akan coba pencet-pencet tombol interruptnya. Nah, sekarang 20.26 ya, pukul 20.26. Detach akan aktif 1 menit kemudian. Saya pencet-pencet dulu. Nih, 1 kali, 2 kali. Nah, setiap mencet, counter menghitung. Fungsi increase seperti yang dijelaskan di program tadi. Nah,
Tadi 20.26. Oke, kita tunggu sampai 20.27. Apakah benar 60 second, sekitar 60 second lah. 20.27. Nah, ini 20.27. Ini menunggu fungsi detach aktif. Kalau detach aktif berarti waktu milis dikurangi last milis itu sudah lebih dari 60 second. Nah, detach aktif 20.27. 20.27, detach interrupt aktif, interrupt sudah tidak bisa difungsikan. Nah, interruptnya saya pijit-pijit tapi tidak ada respon. Nah, detachnya sudah mulai aktif dengan hitungan milis kurangi last milis lebih dari 1 menit. Oke, demikian penjelasan tentang interrupt. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.